karena berbahaya kalau kita misalkan mengadopsi pura di Bali, dipindahkan ke daerah Jawa. Lalu sekali lagi, ada tradisi, ada tempat lah yang ini pernah datangi, ada juga beberapa pihak keluarga besar Hindu yang merasa komplain itu bukan komplain keberatan ya, mengeluhnya begini, ide kami dulu ada 400 kakak, yang membuat pura di sini adalah keluarga besar dari Bali. Begitu keluarga besar dari Bali pindah ke Bali lagi, kosong tah purana. Nah sekarang yang bertanggung jawab siapa jadinya? Itu satu, artinya apa? Di luar Bali mengadopsi kebijakan tradisi lokal. Hindu adalah agama rasa. Jadi perbedaan itu pasti, tapi tidak merubah keyakinan masing-masing. Asalkan ada garis benang merah yang sama. Pancasrada. Tokoh Hindu banyak sekali. Orang-orang yang berprestasi di agama Hindu banyak luar biasa. Dan ada di TNI, ada di sipil dan dimanapun. Tapi panutan yang mencerminkan moralitas bagaimana menjadi seorang Hindu, itu yang kurang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu pemirsa Hindu Channel. Kira-kira topik apa nih yang menarik yang perlu kita bahas khususnya di Hindu Channel? Nah, ternyata pemirsa Hindu Channel kemarin ada yang komen, mungkin sepertinya kayak generasi Hindu mahasiswa, sepertinya ukuran-ukuran mahasiswa lah. Kalau nggak salah dari daerah antara Kalimantan, Bali, dan juga Lampung sepertinya. Nah, tolong dong bahas tentang di agama Hindu apakah ada perbedaan? Bisa nggak sih agama dan tradisi itu dipisahkan gitu? Karena mungkin pertanyaan ini berangkat dari di lingkungan teman-teman semua, pemirsa Hindu Channel pastinya. Dan hari ini langsung saja kita undang narasumber kita yang waktu sebelum-sebelumnya kita undang lagi dengan pakaian yang sama mungkin karena sudah kita setting seperti itu, dan kita sapa langsung Ida Resi Pandita Agung Putra Nata Siliwangi Manuape. Om Swastiastu, Sampurasun, Mas Miko. Kegiatannya padat sekali. Siap. Terakhir ini di kegiatan di mana Ratu terakhir? Terakhir di Bogor. Di Bogor. Di Pura Atang Sanjaya. Ketemu umat-umat. Siap. Ketemu sama. Ada agenda apa Ratu? Pasti ada yang nanya nih, ya kenapa nih ke Bogor terus gitu? Okay. Karena dasarnya orang Sunda mungkin atau umat Sunda kan gitu. Karena gini Mas Miko, kan perjalanan dari Bali itu kan Nata ya, terus ke sini. Ke Bogor itu kan tengah-tengah. Antara Jakarta, Bandung kan lebih gampang di Bogor. Jadi kita ngepost di Bogor, sekalian ketemu dengan umat, berikan dharma wacana di sana, motivasi, karena penting, karena banyak juga umat Hindu di Bogor yang dari Bali, gitu. Jadi motivasi mereka jauh dari Bali, tetap memegang prinsip, tradisi, dan agama yang sama. Gitu. Nah, Ratu tadi di pengantar tadi ini ada pertanyaan dari umat Hindu kita gitu kan. Mungkin ini jangan menjadikan sebuah polemik ya pemirsa Hindu Channel, karena ini pertanyaan yang mungkin akan menjawab dari pemirsa Hindu Channel sendiri. Ya kalau misalkan ada pemahaman mohon bisa dilengkapi di komen YouTube Hindu Channel khususnya. Nah kali ini kita tanyakan kepada Ratu Lanang, ini sebenarnya di Hindu ini ada perbedaan nggak sih gitu, khususnya menyikapi perbedaan ini, apakah di dalam Hindu itu ada perbedaan atau enggak sebenarnya? Perbedaan apa tuh? Ya perbedaan tradisi mungkin atau perbedaan tata cara seperti itu. Apalagi Hindu Channel waktu itu kan sudah mengundang Hindu Alukta, Hindu Kalimantan. Itu mungkin dari situ berangkat pertanyaannya. Mungkin Ratu. Boleh. Nah gini, Hindu itu adalah agama rasa. Pernah Ida bicara di sini mungkin, atau tempat lain Ida lupa. Hindu adalah agama rasa. Di saat rasa berbicara, maka yang bicara adalah tradisi. Pertanyaan, tradisi adalah perbuatan, kegiatan yang dilakukan oleh manusia terus-menerus. Yang berkesinambungan itulah tradisi.
Bila tradisi itu diikat oleh pikiran, daya, cipta manusia, maka jadi budaya. Kan gitu? Nah, Hindu adalah agama rasa sekali lagi. Kita tidak bicara Hindu sebagai agama pikir, agama cipta, dan sebagainya. Hindu adalah agama rasa yang diberikan oleh Ida Bathara Sang Hyang Widi-Wasa kepada manusia untuk menemukan sang jati dirinya. Itu. Perbedaan pasti ada, karena rasa. Hindu di Bali akan berbeda dengan Hindu yang ada di Jawa Barat. Atau Hindu yang di Bali akan berbeda dengan Hindu yang ada di Cirebon. Jawa Barat dengan Cirebon saja yang satu teritori Jawa Barat gitu ya, itu sudah berbeda gitu. Karena apa? Karena rasa tadi. Lalu tradisi itu mengimbangi geografis yang ada di Indonesia. Kita sama-sama tahu Mas Miko, di Indonesia ini kan bukan dataran rata. Ada pegunungan, ada lembah, ada pantai. Kan gitu, ada di sungai. Di mana di Kalimantan sendiri sungai lebih dominan daripada daratan, kan gitu. Maka kan rasa dan tradisi pasti akan berbeda. Sekali lagi, Hindu adalah agama rasa. Jadi perbedaan itu pasti, tapi tidak merubah keyakinan masing-masing. Asalkan ada garis benang merah yang sama, Pancasila tadi. Itu Mas Biko. Nah, karena adanya sebuah perbedaan, kalau kita lihat persamaannya itu, mungkin Ratu, apakah bisa kita sebutkan di mana persamaan yang ada khususnya di Hindu, apalagi tadi disebutkan dari Hindu di Kalimantan, mungkin di Hindu di Jawa dan juga di Bali. Betul. Apakah ada poin persamaannya itu biasanya di mana? Bukan ini cocokologi ya, bukan cocokologi ya, betul. Memang tradisi Hindu ya, seperti siap. itu. Kayak gini, persamaannya tadi dia bilang ada Pancasila, ada garis merah yang tidak boleh dirubah. Lalu yang boleh diimbangi dengan tradisi lokal dan kebudayaan lokal itu adalah misalkan satu contoh di Jawa ya, dari Jawa, saya kan nggak pernah mau nyebut lagi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, pokoknya Jawa we-nya gitu. Karena kalau kita bicara Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kita kembali lagi mundur ke zaman penjajahan. Pulau Jawa itu coba lihat pura-puranya yang benar-benar bertradisi hasil suku Jawa asli, dia satu Padma saja, Padma Surya saja, pura-puranya nih. Tetapi kalau sudah mengadopsi tradisi Bali, tidak cuma satu Padma aja, ada Padma yang lain. Nah, artinya di situ kita bisa lihat, asalkan satu ada Padma utama nih, Padma Surya itu sendiri sudah cukup, kan gitu. Jadi tidak bisa, saya orang Sunda nih, tidak ada Padma, udah jadi rubah gitu. Nah, asalkan memiliki esensi yang sama, tidak merubah yang pakem utamanya, itu masih bisa. Lalu di Kalimantan sendiri, itu kan berbeda lagi, karena di sana tradisinya yang kuat, budayanya yang kuat, sehingga keseimbangan itu berdasarkan kebijakan lokal. Ide bicara tadi, Bali, Banyuwangi, Jember, Kediri, terus sampai ke Bogornya, sampai ke mana, ke Banten, itu satu. Artinya apa? Di luar Bali mengadopsi kebijakan tradisi lokal gitu. Kebijakan tradisi lokal, kearifan lokal itu. Kearifan lokal. Karena berbahaya kalau kita misalkan mengadopsi pura di Bali, dipindahkan ke daerah Jawa. Lalu sekali lagi, ada tradisi, ada tempat lah yang kita pernah datangi, ada juga beberapa pihak keluarga besar Hindu yang merasa komplain itu bukan komplain keberatan ya, mengeluhnya begini, Ide, kami dulu ada 400 kakak, yang membuat pura di sini adalah keluarga besar dari Bali. Begitu keluarga besar dari Bali pindah ke Bali lagi, kosong tah purana. Nah sekarang yang bertanggung jawab siapa jadinya? Kan gitu. Maka untuk mendirikan suatu pura jangan ujuk-ujuk asal bikin gitu. Kita memikirkan lagi, kita mungkin stay di sana berapa lama. Jangan asal jangka senang. Panjang ya, itu, jangka panjang. Sekarang pura itu ditinggalkan oleh para pengemban puranya. Sekarang yang ada di sana cuma 30 orang. 30 orang asli sana. Yang bertanya sama ide teh kumaha cara pas orang Sunda teh ini mesti gimana gitu. Karena mereka tadinya kan datang ke pura itu yang Serati Bantennya orang Bali, pemangkunya orang Bali, yang menata puranya semuanya orang Bali. Jadi
masyarakat yang ada di sana itu hanya sebagai pengunjung gitu. Nah sekarang begitu ditinggalkan, yang pengunjung itu menjadi pemilik pura jadinya gitu. Nah ini kasihan. Pertanyaannya lagi adalah apa? Orang ini jadi terjebak dalam tradisi yang mereka tidak pahami. Kan Bali yang bawa ke sana nih. Jadi begitu tradisi Bali dibawa ke sana, lokal wisdomnya tidak bisa menguasai tradisi Bali, begitu orang Balinya kan tertinggal jadi. Ini yang kasihan. Artinya jangan sampai terjadi seperti itu. Mendingan sekarang kita bergabung dengan masyarakat lokal, dengan tradisi yang ada, kita kembangkan itu dengan apa adanya, lokal wisdomnya kita angkat, menjadi Hindu Nusantara gitu. Nah, dengan kondisi yang mungkin Ratu Lanang ceritakan bahwa ketika memang kalau kita bangun pura, mungkin ya nggak apa-apa bangun pura. Cuman mungkin umat Hindu yang ada di asli penduduk di situ mungkin bisa diarahkan atau diberikan pemahaman, dilibatkan. Ini loh cara mengelolanya seperti ini, organisasinya seperti ini, cara merawatnya seperti ini mungkin. Nah, dari situlah muncul pertanyaan Ratu Lanang. Apakah ini perlu ada tokoh panutan kita? Nah, pertanyaan lagi, apakah Hindu punya tokoh panutan? Kan seperti itu. Mohon maaf, ini bukan berarti Ratu Lanang. Nanti kalau saya jawab, saya di-jam lagi. Gini, Mas Miko. Pura adalah tempat di mana semeton atau keluarga besar Hindu melakukan kegiatan beragama. Awas nih, pura adalah kegiatan umat Hindu melakukan peribadatan beragama. Tetapi tidak menutup juga pura sebagai sarana tempat berkumpulnya keluarga besar Hindu untuk melakukan interaksi sesama umat Hindu yang ada. Jadi di situ bisa kita saling belajar, komunikasi, saling berbagi permasalahan yang ada, kan gitu. Sehingga pura adalah wadah besar untuk umat Hindu dimanapun untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi. Panutan itu ada dan pasti ada di setiap agama. Yang jadi masalah sekarang panutan itu bisa tidak menjadi panutan yang utuh untuk umatnya. Di Bali ada panutan, banyak kok tokoh-tokoh Hindu Bali yang luar biasa sebagai panutan. Tetapi ide yakin dan khawatir dengan panutan yang terjebak dengan kepentingan. Kan gitu. Umat nih sudah kagum sama Mas Miko nih gitu. Wah, punya anak muda yang ganteng, bijaksana dalam melakukan dialog Hindu. Kan gitu. Karena itu kan performnya Mas Miko. Lalu begitu ada orang ingin dekat sama Mas Miko, ingin menjadikan Mas Miko sebagai panutan, itu kan ada poin khusus. Mampu nggak saya jadi panutan? Mampu nggak saya sebagai tokoh? Panutan dan ketokohan itu berbeda jauh. Panutan adalah moralitas. Ketokohan bisa berbagai macam. Ada ketokohan, mohon maaf nih, dari kampus yang keluar. Seorang cendekiawan, dia S1, S2, S3 yang pandai. Ketokohan, ya, akademisinya. Tapi panutan itu beda. Kalau panutan moralitas. Nah, bangsa kita kurang panutan, banyak tokoh. Punten ini mah. Hindu banyak tokoh juga, nggak hanya bangsa kita. Sebenarnya Hindu banyak tokoh. Hindu banyak tokoh, panutannya kurang. Bukan pertanyaan jebak, Ratu. Bukan jebak. Hindu punya tokoh nih kita ya. Iya, siap. Nah, pemirsa Hindu Channel, tetap kita optimis bahwa umat Hindu ini punya tokoh. Punya tokoh. Masalah moral kembali lagi. Panutannya kurang. Panutannya yang kurang. Ya, makanya saya udah bilang, tokoh dengan panutan berbeda. Tapi panutan bisa jadi tokoh. Nah, ini kembali lagi. Tokoh Hindu banyak sekali. Orang-orang yang berprestasi di agama Hindu banyak luar biasa. Dan ada di TNI, ada di sipil, dan dimanapun. Tapi panutan yang mencerminkan moralitas bagaimana menjadi seorang Hindu, itu yang kurang, Mas Miko. Pertanyaannya, kenapa bisa kurang? Punten. Karena belum terlepas dari kepentingan. Padahal panutan itu adalah orang-orang yang sudah melepaskan dari unsur kepentingan. Pertanyaan lanjutan, ide Sulinggi bagaimana? Apa enggak? Kalau Miko yang nanya takut nanti kurang ini. Cukup. Pertanyaannya kan gitu. Cukup Ratu yang apa ide Sulinggi bisa jadi panutan moral dan sebagainya? Kembali lagi, Sulinggi bisa menjadi panutan. Awas, bisa menjadi panutan bila Sulinggi tidak mengikatkan diri pada tradisi
budaya dan kepentingan. Tradisi, budaya, dan kepentingan. Bila Sulinggi bisa melepaskan itu semua. Nah, sekarang pilihannya kan ada di rekan-rekan kesulinggihan yang ada di Bali. Mau nggak dia melepaskan tradisi? Mau nggak dia melepaskan kepentingan? Kan gitu? Mau nggak? Itu pilihan. Tapi kalau buat ide pribadi, saya memilih melepaskan semua. Melepaskan dalam mungkin pemirsa yang di channel agar lebih paham lagi. Melepaskan dalam hal seperti kepentingan. apa? Gini loh, jangan kita bicara tentang kepentingan yang syarat. Syarat itu bukan syarat catatan 1, 2, 3, yang syarat dengan tradisi. Tradisi-tradisi itu mengikat kepentingan. Oh, maaf ini, tradisi-tradisi itu mengikat kepentingan. Di mana kepentingan itu kadang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang hak, mana yang tidak. Mana yang wajib, mana yang tidak. Itu ya kepentingan itu. Dan tradisi yang mengikat, yang sudah mengkhianati kepentingan, keadilan, cinta kasih, kedamaian, itu kita harus hapuskan, tidak boleh ada. Tetapi sekali lagi, zona nyaman membuat tradisi itu menjadi satu nikmat yang sehingga untuk melepaskan itu sulit. Satu contoh Mas Miko, saya senang mangga. Saya senangnya mangga yang asam buat rujak, ya. Karena saya memang orang Sunda, resep ngarujak, orang Sunda manis, kita Sunda ngarujak. Lalu istri saya beli mangga yang manis. Pasti saya nggak akan makan. Gitu. Saya bilang sama ide istri, saya pengen mangga yang asam, mana? Itu aja yang manis, saya nggak suka. Nah, itu sudah jadi tradisi saya makan rujak yang asam. Kan gitu ya. Nah, keterikatan akan mangga yang asam itu bisa nggak dirubah dengan sesaat? Nggak bisa. Walaupun ada mangga yang manis yang lain gitu. Nah, ini di Bali tradisi itu mengikat sekali. Punten. Itu mungkin yang menjadi kuat Ratu Lanang, menjadi kuatnya Bali sampai saat ini. Ya, tetapi jangan salah. Sekali lagi, tradisi, awas ya, tradisi harus jadi budaya. Kalau tradisi saja tidak jadi budaya akan jadi kurang nilainya. Maka tidak boleh jadi tradisi. Harus tradisi adalah tradisi, budaya adalah budaya. Budaya kan pola pikir dengan kreativitas manusia untuk menilaikan sesuatu yang lebih mulia lagi. Itulah budaya. Kalau tradisi, punten, ada tradisi kawin siri. Apa itu dibudayakan? Kan nggak boleh. Ada tradisi selingkuh. Kan nggak boleh tradisi selingkuh. Kan artinya tradisi itu kebiasaan yang terjadi turun-menurun. Nah, kebiasaan ini jangan diikat menjadi budaya. Itu maksudnya itu. Sulinggi harus bisa membedakan mana tradisi yang harus dibudayakan, mana tradisi yang harus dilepas. Karena beliau saking sudah meraga siwa, meraga suci. Jadi Trikaya Parisudanya harus menguasai tradisi dan budaya. Punten nih. Trikaya Suda itu adalah dasar hukum seorang Sulinggi untuk menentukan mana yang harus dipegang, mana yang tidak dipegang. Kalau tradisi yang merugikan Trikaya Parisuda, maka tradisi itu harus dihapuskan. Gitu. Nah, tapi tradisi ini kan memiliki kepentingan. Mohon maaf nih. Tradisi dalam, maaf sekali lagi, misalkan seorang Sulinggi tidak boleh dibantah. Seorang Sulinggi tidak boleh dikoreksi. Seorang Sulinggi dianggap segalanya sesuatu yang paling benar. Ini tradisi, bukan budaya. Nah, ini harus dikoreksi. Kenapa? Kalau kita ingin berkembang, Hindu kita berkembang, kita harus dapat input dari manapun untuk mengkoreksi diri kita. Gitu loh. Kalau kita untouchable, tidak tersentuh, karena tradisi mendukung itu, ujung-ujungnya tadi banyak tokoh tidak ada panutan, gitu Mas Miko. Itulah pemirsa yang di channel. Dalam dikit ya. Dalam-dalam dikit gitu karena. Ada tambahan sedikit Mas Miko. Apa itu? Ada, saya sering dengar lagu Bali, Atma Bejaguran. Ini Atma Bejaguran itu saya bukan orang Bali, saya dengerin lagunya. Ternyata beliau budayawan. Seorang penyanyi mengingatkan kepada semua umat Hindu yang ada di Bali, kalau udah jadi Atman, di Rang Telu, di Linggihan, di Rang 3, nggak akan ribut lagi. Oh, itu pernah ada video yang Ratu kirim. Pernah kirimkan kan? Itu nanti Ratu udah siap kalau mau membahas itu. Itu nanti aja di channel akan ada topik apa tadi Ratu namanya? Atma Bejaguran. Atma Bejaguran. Nah, ini nanti akan
disampaikan juga oleh Ratu Lanang. Siap. Pasti. Wah. Ini kita cuplek-cuplek dikit. Gitu. Nah, Makasih. tidak terlepas dari topik kita itu menyikapi perbedaan dalam menjalankan tradisi dan agama, pasti akan muncul pertanyaan, Ratu. Apakah tradisi dan juga agama itu tidak bisa dipisahkan atau harusnya dipisahkan seperti itu? Atau harus gabung kan gitu? Gini, agama muncul sejak manusia merasakan ada kekuatan besar di luar diri manusia. Nah, untuk menemukan agama, maka manusia menjalankan tradisi. Awas nih, untuk menemukan agamanya, manusia menjalankan tradisi. Lalu, agama dan tradisi bisa dipisah nggak? Pertanyaan Mas Miko kan seperti itu. Dia bilang, agama dan tradisi harus dipisah agar tidak menjadi syarat kepentingan hilang kesucian, gitu Mas. Agama dan tradisi tidak boleh terus ngiring, gitu. Karena sekali lagi, tradisi agama itu kan lahir di setiap tempat, tidak hanya di satu titik. Ada agama lahir di sana, ada agama di sini, dan itu yang melahirkan agama adalah tradisi itu sendiri. Dan bagaimana orang mencapai titik keagamaan, titik kesucian, itu menjalankan dari tradisi. Nah, tradisi dan agama itu seringkali diikat jadi budaya. Nah, jadi kalau orang berbudaya, di Bali ini, orang yang berbudaya pasti beragamakan Hindu. Tradisinya, tradisi Bali, gitu. Jadi ada lagi orang beragamakan di daerah sana, ya kan gitu. Tradisinya apa? Karena di sana daerah iklimnya panas misalkan. Jadi semua mengikuti. Tetapi tidak bisa mengatakan tradisi ini agamanya ini, nggak bisa. Gitu. Tapi agama ini pasti berpengaruh dengan tradisi. Gitu. Kalau Miko tradisinya apa nih? Kalau di Hindu Channel tradisinya apa? Makanya saya bilang di Hindu Channel ini punya tradisi. Dadakan. Tradisi dadakan. Dadakan ya. Tapi judul topik-topiknya itu sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh Ratu Lanang. Kami menyiapkan pertanyaannya. Nah, mungkin Ratu kita tentu saja tidak akan membahas terlalu dalam dan terlalu lama karena kita mengukur umat kita ingin memahaminya sampai mana gitu. Nah, mungkin pesan dari Ratu Lanang terkait dengan tradisi dan agama, kemudian ketika kita umat Hindu atau generasi Hindu ini tentu saja menjalani itu semua, ini yang menjadi kunci pokok untuk kita selalu ajak dalam menjalani keyakinan kita ini seperti apa mungkin. Ratu, silakan. Om Swastiastu, Sampurasun. Ide ingin mengajak dan menjelaskan bahwa tradisi adalah ajaran-ajaran leluhur atau kebiasaan yang sering kita lakukan yang memuliakan hidup kita. Itulah tradisi. Agama adalah pengetahuan yang bisa membedakan bahwa kita itu akan menjadi apa, sebagai apa, dan untuk apa kita ada di dunia. Kita harus menjalankan dua sisi ini menjadi satu kesatuan pengetahuan agar kita menjadi makhluk yang sempurna. Tradisi mengiring kita menjadi manusia yang berguna untuk alam, untuk sesama, dan untuk dirinya. Agama menata kita agar kita bisa kembali menjadi manusia yang fitra, yang suci, yang baik. Keduanya harus berjalan bersamaan. Tidak boleh saling tinggi, tidak boleh saling rendah. Harus bersamaan sinergi. Agama adalah suatu pengetahuan yang membuat manusia bisa mencapai titik yang tertinggi dalam hidupnya. Tradisi membimbing manusia untuk mendapatkan kesucian dalam hidupnya. Itu yang bisa disampaikan. Atur nuwun. Siap. Terima kasih. Siap. Ratu Lanang. Okay. Boleh nggak ya kalau misalnya Ratu Lanang kita kapan-kapan itu ada bahas tentang Hindu juga dengan Ratu istri?
Mungkin kan kalau kita Boleh kalau pisan. kita yang minta pasti akan Ratu Istri Ya, akan menolak. ya. Boleh, Mungkin boleh nanti nanti. Ratu Lanang lah yang bisa Siap. menyampaikan ke Ratu Istri, Siap. karena pasti karena sebelum videonya itu mungkin pemirsa Indo Channel pernah menyaksikan sepertinya Ratu Istri tidak banyak menyampaikan. Namun sebenarnya kalau kita lihat-lihat itu kayaknya Atau istri yang dominan ya. kayaknya ini banyak nih bakal kalau kita tanya-tanya pasti akan ini. Siap. Boleh nggih Ratu Boleh. Nanti Lanang? kalau berdengan Ratu Istri, mungkin kita bahasnya bagaimana kita fungsi keluarga dalam Hindu, fungsi keluarga dalam menjalankan tradisi. Bisa. Kan Iya, gitu. iya. Nanti kami siapkan Ratu Siap. Lanang. Oke. Dan itulah pemirsa Indo Channel pembahasan kita hari ini terkait dengan menyikapi perbedaan dalam menjalani tradisi dan juga agama. Silahkan pemirsa Indo Channel bisa diklik bagian mana yang benar-benar dapat jawabannya dari narasumber kita pada hari ini. Kalau menurut Miko masuk semuanya. Dan kami tutup dengan Parama Santi bersama dengan Ide Resi Pandita Agung Putranata Siliwangi. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Turnuhun, terima kasih. Thank you.